Senang melihat orang susah, senyum bila orang jatuh. Saya mau sampaikan pertama kali ya, karena terus terang itu sangat menghina lagu tersebut. Saya ditanya oleh orang, Mas, bisa tahu nggak siapa pemilik mobil itu? Kemudian ini nomor nicknya berapa? Lihat nama pemiliknya siapa? Egy Sujana. Lah ya udah. 3 orang pejuang, walaupun sebelumnya ada 5 pejuang, tapi 2 sudah gugur, tapi bukan. Tumbenan sepi ya, biasanya pada riuh tuh, pada ribut, biasanya emak-emak ya, yang kemana-mana ikut. Padahal kemarin ada 2 tuyul yang menghadap Jimmy Prit. Jadi, mau sehebat apapun pertemananmu kepada seseorang, jika pada akhirnya kalian sudah nggak sejalan, kalian tidak pantas lagi disebut dengan sebutan yang pantas. Ya contohnya kayak tadi, disebut 2 orang tuyul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda, teman-teman. Ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar terkini terkait perseteruan antara Tompel dan Panci melawan Mbah Egy. Seperti kata banyak netizen ya selama ini, setelah Mbah Egy meminta maaf ke Jokowi, Panci CS kelojotan dan tidak sedikit yang mengalami stroke massal. Ujung-ujungnya mereka cakar-cakaran, mereka saling serang, saling fitnah. Bahkan oleh si Tompel teman-teman ya, Mbah Egy ini disebut telah gugur alias telah modar. Oleh Panci, Mbah Egy disebut tuyul katanya. Waduh, pokoknya ngeri. Tetapi tidak mau kalah nih ya, dari Malaysia Mbah Egy mengirim sebuah lagu untuk mereka semua ya. Dan lagu ini membuat mereka kelojotan dan kicep. Lanjutkan ya. Jotos-jotosannya lanjutkan ya. Biarlah kami jadi penonton saja. Lumayan kan dapat hiburan gratis. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 3 orang pejuang, walaupun sebelumnya ada 5 pejuang, tapi 2 sudah gugur, tapi bukan. Tumbenan sepi ya, biasanya pada riuh tuh, pada ribut, biasanya emak-emak ya, yang kemana-mana ikut. Ayo berjuang, Roy, Rismond, Tifa, dan lain sebagainya. Maju terus, Allahu Akbar. Kok nggak ada itu suara-suara itu? Bahkan orangnya pun nggak kelihatan di video ini, tapi di video ini ya nggak takut di belakang kamera kan gitu. Dan orang-orang di sekitar itu nampak sekali, dari pengacara, tersangka, pada tegang semua tuh ya. Meskipun para tersangka ini mereka bilang nggak apa-apa kami di penjara, ini risiko perjuangan, tapi gestur tubuh, mimik wajah nggak bisa bohong kawan. Hai, tidak apa-apa kami di penjara, resiko perjuangan, tapi mimik wajah dan gestur tubuh nggak bisa bohong. Ya iyalah. Aduh, semakin sepi ya. Jadi para pendukung mereka makin menghilang ya. Dan ini bukan dugaan saya, bahkan Dr. Mangkrak beberapa waktu lalu sudah menyatakan ketika mereka menuduh Jokowi, wah banyak sekali pendukung mereka, bahkan alpukat busuk juga nggak sedikit yang menyatakan mendukung perjuangan dan pergerakan mereka ya. Tetapi begitu mereka ditetapkan sebagai tersangka, ngilang satu persatu. Dan setelah dua sindikat mereka ini meminta maaf kepada Pak Jokowi sehingga muncul RJ,
makin sepi. Bahkan oleh si Tompel disebut sudah gugur katanya Mbah Egi sama Damai Hari Lubis. Lanjut. Padahal kemarin ada 2 tuyul yang menghadap jin ifrit. Jadi, mau sehebat apapun pertemananmu kepada seseorang, jika pada akhirnya kalian sudah nggak sejalan, kalian tidak pantas lagi disebut dengan sebutan yang pantas. Ya contohnya kayak tadi, disebut 2 orang tuyul. Padahal kemarin ada 2 tuyul yang menghadap jin ifrit. Itu perbedaannya. Ketika sama-sama berjuang, terus pertemanan itu solid, ketika udah ada clash, tak sedikit pun hal baik yang bisa mereka ingat selama menjadi teman. Berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu jangankan teman yang menjadi musuh. Yang musuh bebuyutan mulai dari awal aja, dia tetap tidak merendahkan orang itu. Bahkan tetap tidak memandang sebelah mata terhadap musuhnya sendiri. Itu hebatnya dia. Ya, Jokowi memang hebat. Dan si Panci juga hebat ya kan. Si Panci sangat hebat ya. Bukan hanya ijazah Jokowi yang diragukan, SP3 untuk Mbah Egi juga diragukan ya. Dan bukan hanya Pak Jokowi yang dihina, Mbah Egi juga dihina, dianggap tuyul. Lanjutkan. Ya, biarlah kami jadi penonton saja. Lumayan hiburan gratis ya. Lanjut. Senang melihat orang susah, senyum bila orang jatuh. Saya mau sampaikan pertama kali ya, karena terus terang itu sangat menghina lagu tersebut. Kedua, Egi telepon saya lagi di tempat ini duluan ini jam 7.45. Oh, barusan dong? Barusan. Oke. Dia komunikasi sama saya 2 handphone, 1 handphone yang dia bilang yang tahu saya dan keluarganya. Egi ini bisa dibaca, ya. Bisa baca. Itu best buat di studio Malaysia. Titip dengarkan oleh iNews ya. Salam Aiman. Oke, salam Bang Egi. Nah, ini boleh dengarkan. Oke. Oh, bisa nanti pakai ini ya. Ya, oke. Udah denger belum tadi belum? Saya udah dengar sedikit. Oh, musik. Bikin musik. Senang melihat orang susah, senyum bila orang jatuh. Susah melihat orang senang, hati sempit, doa pun jauh. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau dengki jadi biasa, syukur pun bakal hilang. Oke. Ini maksudnya apa nih? Oh, saya nggak tahu. Hah? Ya. Tuh. Dia- Maksudnya apa jadi? Ya, tanya dia, kan di sini dilihat nih. Itu best buat di studio Malaysia, titip dengarkan. Oh, ini lagunya oleh khusus Egi. Bang Egi nih. Iya, Dibuat sendiri. ini kan baca sendiri. Iya. Artinya itu bukan Anda lagu baca orang, sendiri. lagu yang dibuat Saya oleh Bang tidak Egi. tahu ini lagu siapa. Ditujukan oleh siapa nggak tahu. Saya hanya Bang menyampaikan. Aiman, Maksudnya apa biar nggak saya tahu. menjawab Bang Aiman. Oke, silakan. Itu lagu diperuntukkan untuk orang-orang yang menurut dia tidak lagi bersama dia. Yang orang-orang itu adalah dia pecat. Saya melihat wajah gembira di Bang DHL tadi, menunjukkan Bang DHL menikmati lagu tersebut. Saya mau sampaikan pertama kali ya, karena terus terang itu sangat menghina lagu tersebut. Iya, itu menarik sekali teman-teman ya. Saya tidak mau mengomentari siapa tadi itu si korlap kawin kontrak si perempuan ya. Dan juga saya tidak mau mengomentari bapak-bapak yang barusan menunjukkan lagu yang dikirimkan oleh Mbak Egi. Saya hanya ingin menyampaikan atau saya ingin mengomentari lagu yang dikirim oleh Mbak Egi. Ini menarik sekali ya. Mengingatkan saya dengan bukan pengalaman ya.
ya kenangan lah gitu ya 20 sampai 25 tahun yang lalu ketika saya masih suka membaca novel. Saya masih ingat betul ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini salah satu apa namanya ya, bait ya dalam novel yang ditulis oleh Buya Hamka ya. Mbah Egi mengubahnya menjadi sebuah lagu yang dibuat di Malaysia dengan kemungkinan besar dengan AI, lalu dikirim ke Indonesia. Yang bikin Panci CS itu apa namanya ya, kelojotan bahkan stroke massal. Lanjut. Yang mendapat SP3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tapi yang jenggotnya terbakar Rismond, Roy, dan Dr. Tifa. Konon katanya bahkan Roy Suryo mau menggugat kepolisian atau melaporkan polisi ke Propam karena mengeluarkan SP3 bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pertanyaan saya sederhana kepada para profesor ini yang mengaku diri doktor dan pintar-pintar ini. Legal standing Anda apa? Apa hak Anda? Bahkan Dr. Tifa mengatakan bahwa sebaiknya Bapak Jokowi mengajukan restoratif justice juga untuk kepada mereka. Mereka juga mau restoratif justice, tetapi tidak mau kehilangan muka dan minta Bapak Jokowi yang mengajukan restoratif justice. Alasannya konyol. Alasannya katanya mereka sudah menyiapkan 1000 lebih pertanyaan untuk mencerca Bapak Jokowi di pengadilan. Kesehatan beliau katanya jika dicerca dengan pertanyaan menyangkut ijazah beliau. Hai orang-orang pintar tapi tolol. Saya mau katakan kepada Anda begini. Laporan Jokowi bukan soal ijazah, tapi laporan tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu di pengadilan, proses pengadilan dan persidangan di pengadilan akan terjadi dengan sebuah asumsi dasar kebenaran bahwa ijazah Jokowi diakui asli. Pertanyaan-pertanyaannya akan muncul di persidangan di pengadilan nanti tidak ada hubungannya dengan membuktikan ijazah Jokowi asli atau palsu, tapi berhubungan dengan membuktikan apakah Anda ini benar-benar telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik kepada Jokowi atau tidak. Jadi tidak ada hubungannya dengan itu, dengan kasus ijazah palsu, karena asumsi dasar dalam persidangan nanti adalah ijazah Jokowi sudah diterima sebagai sebuah dokumen yang asli. Namun bukan berarti Anda kehilangan peluang sama sekali. Rismond, Roy, dan Dr. Tifa bisa menggugat UGM jika merasa Jokowi ijazahnya palsu. Bukan menggugat Bapak Jokowi. Mengapa? Karena UGM adalah lembaga yang mengeluarkan produk ijazah Bapak Jokowi itu. Lalu mereka mengatakan bahwa ijazah itu asli. Maka jika Anda ingin menggugat keabsahan ijazah itu, Anda menggugatnya UGM, bukan menggugat Bapak Jokowi. Jika Bapak Jokowi memakai ijazah yang palsu untuk maju sebagai wali kota, gubernur maupun presiden, maka yang punya legal standing untuk menggugat adalah KPU dan UGM, bukan Anda. Ingat itu. Ini yang orang tua katakan kepada kita, tunjuk pintar tapi bodoh lari keluar. Berpikir yang logis. Salam akal sehat. Nah, ini menarik ini ya, ngomongin legal standing ya, di bagian terakhir ini. Kalau memang Jokowi itu dianggap menggunakan ijazah palsu dalam pencalonan mereka sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan hanya presiden ya, wali kota 2 kali, kemudian gubernur 1 kali, presiden 2 kali, maka yang berhak itu adalah KPU, baik KPU daerah, KPU Jakarta, KPU pusat ya,
dan juga UGM. Itu yang memiliki legal standing. Nah, si Panji ini nggak memiliki legal standing, ya kan? Jadi kalau mau menggugat ya, menganggap ijazah Jokowi itu palsu, ya gugat aja UGM karena UGM yang menerbitkan, kan begitu. Dan juga kalau menganggap SP3 yang diberikan oleh Polda Metro Jaya kepada Mbah Egy itu dianggap cacat hukum, ya silakan itu ya, tuntut itu Polda Metro Jaya. Yang dapat SP3 siapa, ya kan? Yang kebakaran jenggot siapa? Ya beginilah ya. Kelihatan sekali bahwa mereka ini sebetulnya ya tidak murni ingin mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi, karena saya yakin mereka sudah mengerti ijazah Jokowi itu asli. Cuma karena kebencian saja akhirnya menyebabkan mereka memfitnah Jokowi habis-habisan. Bukan hanya Jokowi, teman seperjuangan mereka pun saat ini dicaci maki, yaitu Mbah Egy dan Damai Hari Lubis. Lanjut. Saya ditanya oleh orang, Mas, bisa tahu nggak siapa pemilik mobil itu? Yang kemudian dibantah sebagai bukan mobil Pak Egy Sujana ya? Ya, dikatakan itu kan mobil ponakan. Iya. Saya berhasil mendapatkan kopi dari ini. Oh, apanya? Sijil pemilikan kendaraan Iya, STNK lah kalau di kita ya. Iya, BPKB-nya. Ya. Sijil. Jadi ini nomor kendaraannya, ya. Itu WA itu nomor KL, ya. WA 9390, 939Q, ya. Kemudian ini nomor NIK-nya berapa? Lihat nama pemiliknya siapa? Egy Sujana. Lah ya udah. Tapi mengapa Bang Egy harus berbohong? Persoalannya kan bukan begini. Saya nggak nyebutnya bohong loh ya. Mungkin unjuk gigi mungkin malah gitu loh. Unjuk gigi ke Mas ketika ini. Tapi ketika dia di publik mengatakan itu bukan kendaraannya, tapi kendaraan yang mengatakan bukan kendaraannya lawyernya. Oh, lawyer. Ya, jadi menurut saya lawyernya juga salah kok. Lawyernya kan dia wawancara. Iya. Agak maki-maki saya lah gitu. Roy, kamu tuh jangan sok pinter. Ya bukan sok kalau ini. Ya memang saya tahu. Kalian tuh kalau pejuang jangan seperti kain kanebo dan juga kecoa. Kanebo itu keras kalau kering. Kalau udah basah, kalau udah cair, lembut dia. Nah, sama dengan kecoa juga. Kecoa itu diibaratkan ada aktivis kecoa. Aktivis kecoa itu sukanya apa? Sukanya masuk ke yang kotor-kotor. Okay. Kalau dia nemukan hal yang kotor, nah, dia manfaatkan itu. Kamu ketahuan loh kotornya. Habis nggak ketahuan, gua ini. Itu sebenarnya bukan cuma aktivis. Maaf ya, lawyer banyak juga yang begitu. Yang dia tiba-tiba ngirim surat kepada pabrik inilah, surat kepada kantor ini, Anda disinyalir membuat polusi. Anda tidak memiliki proses pengolahan AMDAL yang baik. Akhirnya apa tujuannya? Ya, itu tadi, seperti kecoa tadi. Ya, gitu. Kalau ketahuan, coba lihat apa kecoa itu kalau ketahuan. Kadang-kadang dia terlentang kan, gitu. Memelas. Atau bahkan sampai melepaskan salah satu tangannya supaya seolah-olah dia kesakitan. Itu aktivis kayak gitu banyak. Saya ingin memaafkan dan kemudian memaklumilah kelakuan teman kita itu. Karena dia kita anggap sebagai orang tua. Ini orang tua. Jadi anggap aja lah. Maafkan aja itu udah tua. Kan Bang Egy juga sering mengatakan begitu. Kakak ini sudah tua. Ya, sudah pengen damai. Sudah nggak pengen lagi ditahan. Ya udahlah kalau gitu, ya kayak ini kan, tak mau lagi ditahan. Kan dia juga bilang gitu. Dia kan sempat di rumah makan Jepang yang sekali lagi saya sebut dulu ya supaya Bang Egy kan. Ya, itu. Dia kan juga bilang lah, apa kalian mau masuk dalam sel ukuran 1x2 gitu. Nggak ada dusta di antara kita aja. Bang Egy, kalau saya ucapkan selamat aja ya bahwa Anda sudah memiliki mobil ini. Pemirsa Madilab, baru ini eksklusif. Saya berhasil mendapatkan kopi dari ini. Oh, apanya? Sijil pemilikan kendaraan STNK lah kalau di kita ya. Ya, BPKB-nya. Ya. Jadi ini nomor kendaraannya ya. Itu WA itu nomor KL, ya. WA 9390, 939Q, ya. Kemudian ini nomor NIK-nya berapa? Lihat nama pemiliknya siapa? Egy Sujana. Lah ya udah. Ini tiket keberangkatannya Bang Egy. Batik Air Malaysia. Batik Air Malaysia berangkat
jam 5 kurang dari Jakarta Cengkareng, landing jam 8 malam, yaitu jam 19 waktu Indonesia, 8 waktu Malaysia, itu di Kuala Lumpur International Airport ya, di KLIA. Ya, EKE. Kemudian ini adalah nama Bu istrinya Bang Egy ya, gitu. Bu Ani ya. Iya, betul. Kemudian ini Egy Sujana dan ini Hizbullah Asidik, ini putranya Bang Egy. Saya berhasil mendapatkan ordinatnya. Ini ada bangunan musola. Ya, kelihatan meyakinkan teman-teman ya. Itulah yang memang sering kita lihat dari sosok si Dewa Panci. Bahkan sejak dulu, sejak awal dia menjadi menteri tahun 2000-an ya, 2002 atau 2003 gitu. Saya masih ingat saat itu ya, menjadi menteri telekomunikasi dan informatika ya. Sangat meyakinkan seolah-olah dia seorang ahli, padahal dia nggak ahli di bidang itu. Bahkan dulu sering menjadi saksi ahli kasusnya Ariel ya, Ariel Noah itu, Ariel Peter Pan, Cut Tari, kemudian juga Luna Maya dan lain sebagainya. Seolah-olah dia seorang ahli telematika, padahal enggak. Dan akhirnya ketika dia menunjukkan data barusan, seolah-olah itu adalah mobilnya Mbah Egy yang berada di Malaysia. Akhirnya saya menjadi ragu. Kenapa? Karena track record orang ini tidak bisa dipercaya. Walaupun data yang dia tunjukkan seolah-olah itu sangat meyakinkan, tetapi melihat orang yang menyatakan track recordnya buruk, akhirnya saya meragukan apa yang dia sampaikan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.